Jadi di sini Rasulullah memperumpamakan manusia itu seperti material tambang. Material tambang yang di sini lebih dispesifikkan yaitu material tambang emas dan perak. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hafdzatal muhtaramin, para pemirsa Jagat TV rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semoga tan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keimanan, keislaman kita tetap dapat kita rengkuh sampai akhir hayat kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara hadirin pemirsa Jagat TV rahimakumullah. Jagat TV adalah TV energi harmoni. Saudara pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan tema yang kemarin tentang mengunjungi orang-orang baik. Berteman dengan mereka, duduk bersama mereka, dan saling mengunjungi, saling memberikan doa kepada mereka. Hadis yang ke-9. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'aman ahabba, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat yang lain, Abu Musa al-Asy'ari berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma walam yalhaq bihim. Pada seorang itu mencintai suatu kaum, namun dia belum pernah berjumpa dengan mereka. Qala, Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Ini biasanya dibawakan oleh para ulama untuk menasihati kita untuk senantiasa mencintai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kenyataannya kita belum pernah berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat beliau, mencintai para tabi'in, para ulama yang walaupun kita belum pernah bertemu dengan mereka. Karena harapannya dengan mencintai mereka, maka kita masuk dalam golongan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai ulama, ya harapannya kita kelak akan dibersamakan dengan para ulama. Kalau kita mencintai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibersamakan dengan beliau besok di surga. Ya walaupun kata ulama, ya surganya jelas berbeda. Tidak kemudian pokoknya angger cinta terus kemudian kita pasti masuk surga, ya enggak. Karena teman itu ya paling tidak cara amaliyahnya itu ya enggak jauh-jauh banget lah. Misalkan kita bilang mencintai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
terus kemudian apa yang dilarang oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita justru senang melakukan. Nabi misalkan melarang kita untuk berbuat yang tidak baik, kemudian kita justru kebalikannya, senang melakukan hal yang tidak baik. Atau Nabi menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, tapi kebalikannya, kita justru benci dengan kebaikan-kebaikan itu. Maka ada satu kisah. Ada pada kisah itu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, itu ada seorang wali yang ketika meninggal, itu kemudian dibuang oleh orang-orangnya, orang penduduk, orang tetangga-tetangganya itu tidak dikubur, tidak disolati, tidak dimandikan. Karena orang ini, bagi orang-orang kampungnya sudah terkenal orang yang ahli maksiat. Wah, terkenal ahli maksiat dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan juga tidak dikuburkan. Akhirnya orang tersebut malah justru dibuang di musbalah. Musbalah itu tempat sampah. Tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah. Dibuang gitu aja. Tiba-tiba Nabiullah Musa alaihissalam itu ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitahu, "Hei Musa, itu ada waliku di daerah, di kampung tertentu, itu dia mati dan belum dimandikan, belum disolatkan, dan juga tidak dikuburkan. Itu tolong kamu rumati itu, kamu mandikan, kemudian kamu solatkan, terus dikuburkan." Gitu. Terus akhirnya Nabi Musa cari tahu, di kampung itu cari tahu. Akhirnya orang-orang itu yang ditanya ya juga gitu, karena kadung nggak sukanya itu. Itu si ahli maksiat, bla 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 bla. Ya enggak, ini aku itu diperintah oleh Allah untuk mencari orang itu, untuk memandikannya, untuk mensolatkannya, gitu kan. Terus enggak, ini orangnya begini ahli maksiat, gitu kan. Akhirnya Nabi Musa ya, terus akhirnya wadul sama pangeran. Bilang sama pangeran, "Ya Allah, ini kata orang-orang tetangga-tetangganya, kata orang-orang di sekitar sini, orang kampungnya, itu bilang orang ini tuh ahli maksiat, bagaimana mungkin dia itu walimu?" Kan gitu kan. Bagaimana mungkin dia itu walimu, kan gitu kan. Enggak Musa, dia itu walaupun ahli maksiat benar, tapi setiap malam dia tuh berdoa padaku. Waduh, berdoa padaku. Ya Allah, doanya ya lucu ya, doanya wali. Jadi sebenarnya aku itu ingin senantiasa berteman dengan orang-orang soleh, tapi tampaknya tidak mungkin, agak berat. Tapi aku punya keinginan berteman dengan orang-orang soleh. Yang pertama, aku ingin engkau mengampuni dosa-dosaku. Paling tidak kalau engkau ampuni dosa-dosaku, katanya setiap malam itu doanya, itu akan menyenangkan hati para nabi dan kekasih-kekasihmu. Dibanding kalau engkau tidak mengampuni dosaku, itu hanya akan menyenangkan setan, dan yang setan itu adalah musuhku dan juga musuhmu. Jadi aneh, lucu tuh. Kayak wali itu lucu. Ya Allah, itu kalau kamu mengampuni dosaku, itu kan paling tidak menyenangkan hati kekasihmu, hati wali-walimu, kekasih-kekasihmu, hati para nabi-nabimu, gitu kan. Yang seneng kan itu paling. Kalau tidak diampuni dosa-dosaku, yang seneng ya musuhku dan musuhmu, gitu, yaitu setan, kan gitu kan. Masa kamu mau menyenangkan setan daripada menyenangkan hati kekasihmu? Gitu. Ya tinggal pilih saja. Kalau engkau menyiksa aku, ya nanti yang senang itu musuhmu. Tapi kalau kamu mengampuni aku, itu yang senang adalah kekasihmu. Tinggal pilih saja, mau menyenangkan kekasihmu atau menyenangkan musuhmu, kan gitu. Jadi akhirnya hanya karena itu dia jadi wali, gitu loh. Jadi dia itu mengakui dosa-dosanya, ya Allah, saya tuh ahli maksiat, maka ampunilah dosaku. Jadi setiap malam itu dia berdoa suruh minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya kalau kita mencintai siapapun itu ya paling tidak kan kita ingin melakukan sesuatu yang disenangi oleh orang yang kita cintai, kan gitu kan. Tidak sekedar cinta. Ibaratnya
eh, kita cinta sama istri kita, Dik, saya cinta sama kamu, tapi ora tau ngake klambi, gitu kan, nggak pernah ngajak jalan-jalan. Ini kira-kira istri kita tuh mau bilang, wah Mas, cintamu tuh hanya cinta gombal, itu kan gitu kan, hanya cinta gombal, rayuanmu tuh rayuan gombal, gitu kan. Eh, jadi ya kalau kita mau jadi tadi ini almar'u ma'an ahabba, ya seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai, ya kita paling tidak ya tadi melakukan hal-hal yang menyenangkan orang-orang yang kita cintai, melakukan hal-hal yang menyenangkan orang-orang yang kita cintai. Dan tentu tingkatan kita misalkan masuk surga ya tentu berbeda. Mosok dumeh awake dhewe, saya misalkan kalau kita mencintai Nabi misalkan, kemudian surga kita itu surga kita kelak kelasnya itu sama dengan surganya Nabi kan, yo ora blas kan gitu kan, enggak kelas kan gitu kan. Yes, paling enggak tetap ning surga. Ning surga mesti bareng Nabi. Misalkan tidak satu ruangan, tidak satu kelas, ya paling tidak tonggone kan gitu kan. Paling tidak itu tonggone kan gitu. Tapi masih namanya masih surga gitu kan, masih surga daripada yang enggak gitu. Kemudian yang hadis ke-10 riwayat Anas radhiyallahu anhu, ana A'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang desa yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan ya Rasulullah hari kiamat itu akan datang? Kapan ya Rasulullah hari kiamat itu akan datang? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, ma'adat talaha. Rasulullah rada jengkel, ibaratnya wani jangkar, itu orang Jawanya itu jangkar. Tanya, Rasulullah mungkin cerita tentang hari kiamat itu seperti apa, hari kiamat itu bahayanya bagaimana, kondisinya bagaimana, cerita. Tapi orang Arab ini mungkin mikirnya sederhana. Ayo Nabi itu cerita tentang hari kiamat, tapi nggak pernah dikasih tahu kapan terjadi itu hari kiamat. Akhirnya diberanikan diri sama orang Arab ini, orang desa ini, mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kiamat itu akan datang? Kapan kiamat itu datang? Lalu Rasulullah menjawab, ma'adat talaha. Kalau kamu tanya tentang hari kiamat akan datang tuh, kira-kira kamu sudah punya persiapan atau belum? Punya bekal atau tidak? Ma'adat talaha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat, kata Rasulullah. Qala, lalu orang Arabi tadi menjawab, hubballahi wa rasulihi. Yang aku persiapkan tidak banyak, hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Karena rasa cinta itu dengan rasa cinta, kalau Syekh Ramdhan Buti itu mengatakan tentang cinta, dengan rasa cinta kalau kita beribadah, melakukan ibadah perintah Allah, menjauhi atau tidak melakukan larangan-larangan Allah atas dasar cinta, maka yang kita lakukan itu akan menjadi ringan karena dasar cinta. Jadi misalkan kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kita